Ya, pertanyaan yang pertama tadi mengenai bagaimana caranya supaya kan ini ibaratnya kan sudah terlambat atau terlanjur lah ya. Jadi bagaimana caranya kemudian anak-anak tadi itu pada akhirnya bisa kita arahkan, bisa dibentuk dan sebagainya. Apalagi mungkin ya, mungkin kalau sebelumnya itu kalau katakanlah sekarang kan udah banyak pilihan lah sekolah dan kalau kita sudah membuat rencana itu ya relatif lebih mudah gitu. Nah, kami itu punya pengalaman ya. Ini sekaligus cerita untuk menjawab. Jadi supaya kita itu tidak merasa seolah-olah harus begini gitu. Ketika anak kami yang kedua itu lulus dari pesantren kemudian masuk di perguruan tinggi. Terus terang kami punya keterbatasan soal finansial. Sehingga pada waktu itu pilihannya ya tetap harus ada yang dikorbankan kan gitu. Jadi kalau dua-duanya misalnya kan dulu kakak-kakaknya di pesantren. Yang notabene ketika itu untuk masuk ke situ itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi kami harus rasional juga dong. Nah, siapa yang apa namanya dikorbankan? Kalau kakaknya nggak kuliah, masalah, ya kan? Nah, berarti kan kita harus menurunkan standar adiknya kan, yang kebetulan pas tahun itu bareng gitu. Nah, ini pilihan yang nggak mudah gitu, pilihan yang nggak mudah. Jadi anak ini ya yang sekarang di Al Azhar ya nomor apa namanya nomor 4 ya, itu akhirnya kita ajak komunikasi, kita ajak komunikasi. Jadi ini apa kakak ini sekarang masuk di kampus yang biayanya besar itu. Ketika itu sekitar ya 40-an gitu masuk. Nah, sementara Abi sama Umi ini ya dananya terbatas. Jadi kalau kamu juga harus masuk pesantren dengan biaya yang besar, Abi dan Umi terus terang nggak ada. Nah, jadi kita ajak komunikasi. Satu, yang kedua kita juga punya komitmen gitu. Tapi insya Allah, nah gitu loh. Jadi komitmen kita sebagai orang tua itu. Jadi meskipun kamu tidak di pesantren, kamu nggak usah khawatir gitu. Nah, jadi anak ini itu mulai dari ngafalin Quran itu di rumah. SD-nya itu SD umum, Pak. Bukan SD negeri itu, bukan SD yang tadi boleh cerita. Kalau pulang itu ya kita hapusi. Ya kan, omongan-omongan yang macam-macam kita hapusi. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Di rumah itu kita ajari. Dia itu kita ajari Qiyamul Lail itu sejak kelas 3 SD. Adiknya, karena kita kan anak 6 hampir setiap tahun. Kan bayang gitu. Jadi kan harus ngatur gitu, gimana caranya kan gitu ya. Nah, jadi adiknya dia itu masuk sekolah tahfidz. Dan kita waktu itu minta sama Allah, ya Allah, ya semoga anak-anak ini mereka diberikan anugerah hafal Quran. Nah, adiknya yang nomor 4 yang duluan. Kakaknya ini belum, tapi sekolah SD tadi. Ketika adiknya pulang itu punya efek karena murojaah di rumah. Jadi kakaknya nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah sama adik. Wong adiknya murojaah, dia akhirnya dia di rumah ngapalin Quran. Gitu. Lulus dari SD. Jadi dia di SD itu sudah dipanggil ustadz. Satu ya hafalan tadi. Yang kedua di rumah itu kita biasakan kalau sholat jamaah kita ngisi pengajian kita ajak gitu. Jadi waktunya apa namanya Qiyamul Lail kita bangunkan. Itu sejak kelas 3 SD. Terus apa namanya kalau ngisi pengajian kita ajak. Jadi ketika tahiyatul masjid kita ajari, ketika sholat qobliyah kita ajari, ibadah kita ajari. Itu pada saat kita nggak ada di rumah, dengan sendirinya habit itu kebentuk, dia ke masjid sendiri. Sampai orang-orang itu tanya, itu sekolah di IT mana kok soleh sekali? Gitu. Dikira sekolah di IT, padahal itu sekolah SD negeri. Ini pengalaman, Pak. Artinya bisa. Terus ketika tadi kakaknya kuliah dan dia tidak di pesantren, itu kan dia sekolah tahfidz, ngelanjutkan tadi. Kan tadi dari SD biasa, ini sekolah tahfidz kan. Yang biayanya juga terjangkau lah gitu ya. Nah, kita punya target ya, dan dia juga karena semangat tadi itu. Jadi kita tawari, kamu di rumah sambil ikut di Ma'at Ali. Kebetulan di rumah ada Ma'at Ali gitu. Jadi dia itu sekolah paginya
nanti Sabtu Minggu dia ikut matali. Padahal dia itu baru SMP. Berarti di matali adalah siswa paling kecil karena matali ini dewasa semua. Teman-temannya gitu. Dan alhamdulillah dari situ Pak, dia itu belajar Alfiya Ibnu Malik di matali, dia belajar macam-macam di matali itu. Meskipun kata dia, aku dulu itu sebenarnya nggak paham-paham amat. Jadi dia itu semangat bisa baca kitab itu justru ketika mau berangkat ke Mesir. Gitu. Dan baru selesai hafalan 30 juz itu ketika mau berangkat ke Mesir itu. Ketika kita bikin program daurah tahfidz, ya kan, untuk anak-anak yang mau berangkat ke Mesir itu, nah itu daurah tahfidz sama daurah lughah, gitu kita bikin. Nah, dia kita ikutkan. Jadi begitu kita ajari sistem di pesantren dulu, ya kan, pakai sistem sorokan itu baru dia. Nah, itu baru dia dapat futuh lah gitu caranya. Jadi meskipun tadi kebiasaannya kan dia bikin itu. Jadi boleh dikatakan dia satu-satunya putra-putri kami yang nggak pernah di pesantren. Tapi sekarang di Al-Azhar melejit. Sudah nulis kitab, beberapa kitab dia ada tulis. Nah, itu. Nah, ini. Itu pendidikan di rumah, Pak. Ya, itu pendidikan di rumah. Jadi kalau sama sehnya itu senengi sama sehnya karena begitu. Ya. Nah, jadi ini pelajaran berharga. Jadi sebenarnya kita jangan begini. Waduh, nanti kalau saya nggak bisa nyekolahkan begini anak saya, nggak, kita yang harus tahu kemampuan kita, termasuk tadi ya bagaimana caranya kita mendesain supaya kemudian apa yang menjadi harapan kita itu terwujud dengan segala keterbatasan kita. Gitu. Nah, itu.